Halo, apa kabar saudara-saudari yang terkasih? Jumpa kembali dengan kami tim Dapur Saya, Dapur Santo Yakobus. Saya Romo Udit bersama dengan teman-teman, yaitu Bu Ratna, Pak Adi, Mbak Nino, dan Pak Hananto. Malam hari ini saya akan bersama-sama mereka menyajikan sebuah acara yaitu Mak News dalam rangka pesta nama paroki kita yang tercinta, Santo Yakobus Citraland Surabaya. Hari ini ada 2 menu yang akan kami sajikan dan istimewanya kami hanya berlima menyajikan 1.100 porsi makanan untuk Anda. Saudara-saudari, nanti kita akan mengikuti 2 menu itu. Yang pertama adalah nasi gandul. Yang kedua, soto ayam. Mengapa saya memilih nasi gandul? Saya merasa, waktu saya bertugas di Paroki Rembang, satu menu yang bagi saya kok enak sekali. Lalu saya mencoba mempelajarinya dan hari ini saya ingin berbagi untuk kita semua yang hadir di dalam acara Jalan Sehat dan Mak News dalam rangka pesta nama Paroki Santo Yakobus. Baik, kami akan mencoba untuk menyajikannya untuk Anda secara lengkap dengan mulai dari awal bagaimana kami memasaknya sampai dengan penyajiannya. Mari kita ikuti dari awal nasi gandul untuk kita semuanya. Kita awali dengan bumbu-bumbu yang akan kita gunakan. Kita menggunakan blender, silakan Mbak Nino coba dipegang blendernya. Bumbu utama dari makanan ini adalah bawang merah, bawang putih, ya. Kita akan coba masukkan. Tangan saya sudah bersih, saya sudah mencuci tangan dengan bersih. Baik. Bawang merah, kalau saya disuruh menghitung, kadang-kadang saya tidak menghitungnya karena saya menggunakan feeling saja berapa banyak untuk bawang merah dan bawang putih yang saya pakai. Bawang merah dan bawang putih saja cukup. Lalu kemudian kemiri, ya. Kemiri ini sudah digoreng dulu supaya lebih harum dan juga lebih keluar rasa enaknya. Kemiri sudah kita masukkan, ya. Lalu juga ada bumbu rempah kencur, ya. Saya pakai kencur sebanyak 3. Lalu juga ada jahe, ya. Ini sudah saya geprek, jadi tidak perlu saya iris, bisa saya masukkan ke blender ini. Lalu lengkuas, ya. Lengkuas saya masukkan, lengkap. Kemudian menggunakan cabai keriting, ya, cabai keriting cukup banyak. Ini nanti akan saya buat dalam porsi 100. Ya, 100 porsi itu 10 kg daging sapi. Ya, 10 kg daging sapi. Nah, ini sudah untuk beberapa bumbunya. Lalu saya tambahkan dengan ini pala dan jinten. Karena nasi gandul itu khas dengan aromanya yang pekat, aromanya yang berani, ya. Pala saya berikan 1 sendok, lalu jinten juga 1 sendok. Kemudian merica, ya. Tapi sebelum merica, yang khas juga dari nasi gandul adalah terasi. Ini masakan khas dari Pantura, Pati, Jawa Tengah. Di sana banyak terasi, maka di sini juga saya berikan terasi yang memberi rasa yang khas untuk nasi gandul itu. Terasi, kemudian merica. Merica ini bisa cukup banyak supaya memberi rasa agak pedas dan hangat. Ya, lalu yang belum adalah ketumbar. Ketumbar saya beri, ini ketumbar bubuk ya, saya beri 3 sendok untuk 10 kilo daging sapi. Nah, baik, ini sudah bisa di blender, mana dikasih minyak, dikasih cukup banyak lagi, terus lagi sampai kemudian hampir setengah ya, supaya nanti waktu di blender itu terus lagi aja, terus, dikit lagi, oke, bisa di blender.
Ya, ini kita blender sampai dengan lembut, sampai dengan halus semua bumbunya. Mengapa kita beri minyak goreng, kok tidak pakai air? Karena setelah ini kita akan langsung goreng, langsung gongso bumbunya sampai harum, maka kita gunakan minyak goreng untuk memblendernya. Ini sudah mulai lembut, kita tunggu beberapa saat lagi. Sabar, kita tunggu sebentar lagi. Sudah mulai halus ini, teksturnya sudah bagus. Ya, satu kali lagi. Warna merah yang muncul adalah dari cabai merah keriting. Nah, ini selesai, langsung kita matikan dulu blendernya. Kemudian kita akan gongso atau kita goreng. Tuangkan sini semua sebelum nanti, oh ya Pak Adi silakan nyalakan apinya Pak Adi. Boleh langsung dituang, Mbak Nino. Nanti yang sisa di sini bisa dikasih air untuk bisa dituangkan di sini pada saat air nanti sudah kita tuangkan semua. Oke. Baik, bumbu sudah masuk ke dalam wajan atau penggorengan ini. Bersama dengan ini kita masukkan daun jeruk. Dan juga yang khas dari nasi gandul adalah aroma kayu manis. Kita masukkan daun jeruk bersama dengan kayu manis ke dalamnya. Silahkan, cukup banyak tidak apa-apa karena daun jeruknya bisa berani. Ya, cukup? Ya, sudah, cukup. Daun jeruk sudah kita masukkan, baunya sudah. Pak Adi mau dikecilkan sedikit? Bisa dikecilkan sedikit supaya tidak gosong. Ya, ini bisa cukup lama. Kita tunggu sampai minyaknya keluar. Harumnya akan muncul dan disitulah berarti bumbu ini sudah matang. Ya, mari kita tunggu sampai dengan nanti minyaknya keluar. Kayu manis silahkan dimasukkan. Kayu manis, batang kayu manis. Nah ini, ya, satu lagi, ya cukup. Kayu manis memberi aroma yang kuat dan wangi untuk nanti masakan ini kalau sudah matang. Kita tunggu sejenak lagi. Bumbu yang kita blender di dalam satu blender besar tadi cukup untuk daging sebanyak 10 kilo dan itu bisa untuk disajikan dalam 100 porsi. Kita akan membuat yang seperti ini nanti sebanyak 5 kali, berarti 500 porsi. Lalu nanti sotonya juga 500 porsi. Boleh dibantu Bu Ratna untuk menjaganya sampai dengan, nah ini minyaknya sudah mulai keluar sedikit-sedikit. Kita siapkan dulu dagingnya, Mas Hananto. Daging nanti kita masukkan ke sini, ini dikasih air ya Pak ya. Oke, lagi ditambah lagi sampai agak penuh enggak apa-apa. Ya. Kita tunggu sebentar lagi Mas. Nah, sebentar lagi karena ini minyaknya sudah keluar, baunya juga sudah semerbak wanginya. Oke. Sudah terasa harum, minyak sudah keluar dan kita akan siap masukkan, silahkan Mas Ranto, kita dimasukkan untuk dagingnya sebanyak 10 kilo daging. Daging sapi ini kelihatan pucat karena sudah kami presto dulu. Kami presto dulu, lalu airnya kita buang supaya yang kita pakai ini adalah daging yang bersih. 10 kilo daging sapi, silakan dituangkan air sisa dari blender tadi, di situ ada banyak. Nah, supaya bumbu semuanya terserap dan tercampur di sini, maka kita tuangkan air supaya nanti diaduk sampai merata. Bu Ratna capek, bisa diganti Pak Adi? Oh belum, oke.
Iya. Kita tunggu sampai kemudian tercampur rata antara kuah, bumbu, dan daging. Daging ini tidak akan lama kami masak karena apa? Sudah dipresto lebih dulu sehingga teksturnya sudah empuk, ya. Lalu sudah siap untuk kita tuangkan. Ya, air bisa ditambah lagi. Ya, Pak Adi bisa tuangkan supaya langsung kita membuat kuahnya. Ini daging 10 kilo bisa diisi dengan 15-20 liter air sebagai kuahnya. Ya, karena nasi gandul itu disajikan di dalam piring yang ada daun pisang, lalu ada kuah yang menggenang di situ. Ya, baik. Sudah cukup banyak, nanti bisa ditambah sedikit lagi. Nah, sekarang sebelum santan masuk dan ditambah air, kita masukkan penyedapnya. Baik, penyedapnya pertama-tama karena ini daging sapi, maka kita menggunakan kaldu sapi. Saya berikan sebanyak 5 sendok kaldu bubuk sapi, oke? Lalu untuk pemberi rasa manisnya, saya akan memberikan gula. Gula Jawa saya berikan kalau sebanyak ini bisa 3-4. Mengapa? Karena nasi gandul ini dari Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah suka dengan cita rasa manis. Maka jangan kaget pada saat kami memberikan gula itu cukup banyak karena ciri khas dari nasi gandul itu rasanya manis. Ya, tadi sudah saya masukkan cukup banyak. Meskipun juga nanti pada saat disajikan masih akan ditambah kecap bagi yang suka. Manis sekali rasanya memang. Lalu yang harus saya masukkan lagi adalah totole. Kita gunakan kaldu jamur. Ya, kaldu jamur untuk menambah sedapnya makanan ini. Kaldu jamur juga saya beri 5. Oke. 5 sendok kaldu jamur, lalu kita beli micin sedikit, bukan yang di botol. Ya. Kita berikan sedikit micin, bagi yang tidak suka juga tidak apa-apa, tidak diberi. Saya beri sedikit saja, karena ini juga memang berpengaruh pada rasa. Nah, lalu setelah ini sudah mulai bercampur dengan daging lalu kuahnya, kita siap untuk masukkan santan. Kita tunggu sebentar supaya mendidih dulu, kita akan masukkan santan. Saya pakai 2 santan, 1 santan kelapa asli, dari perasan kelapa, saya pakai 3 atau 2 kelapa yang diparut dan juga diambil santannya. Saya tambahkan 2 kotak santan instan. 2 ini memang memiliki rasa yang berbeda, maka saya pakai semuanya. Kita tunggu sebentar saja. Padi bisa dibesarkan sedikit supaya lebih cepat untuk mendidih. Lalu kita siap untuk masukkan santannya setelah agak mendidih. Baik, terima kasih. Kita tunggu sebentar. Aromanya sudah terasa nikmat ya, meskipun belum selesai. Baik, kita siapkan santannya. Ini sebentar sudah mulai mendidih, dikit-dikit. Baik, mari kita masukkan untuk santan yang kelapa. Santan kelapa kita masukkan semuanya. Itu dari 2 butir kelapa yang sudah diperas, lalu dijadikan santan dan kita pakai untuk nasi gandul. Terasa gurih, dan yang membuat itu jauh lebih gurih karena memang ada santan kelapa di dalamnya. Lalu mengapa nanti yang kedua adalah menu soto ayam, itu bagi mereka yang tidak suka santan, nanti bisa memilih ada 1 menu yang lain yaitu soto yang teksturnya bening,
tidak menggunakan santan, tapi juga sama-sama enak. Lalu kita tambahkan dengan santan instan, silahkan. Bu Nino masukkan. Ya, dua-duanya. Kecap. Kecap. Ya, baik. Ini saya lihat sangat kental, maka bisa ditambah air 1 gayung lagi supaya tidak terlalu kental karena memang tadi ya. Oh, ya. Oke, tambah 1 gayung aja supaya tidak terlalu kental. Lalu tadi sudah pakai gula merah atau gula Jawa. Saya tetap menambahkan kecap manis karena memang fungsinya beda. Dengan gula dan kecap ini kombinasinya bisa membuat menjadi lebih gurih. Ya, Pak Adi bisa bantu? Ya, oke. Silakan Pak Adi bergantian. Ini kolaborasi karena ini jumlahnya besar dan kami akan membuat yang seperti ini sebanyak 5 kali. Jadi 500, tepatnya 550. Lalu sotonya juga 550 porsi. Ya, maka kami kolaborasi sebagai tim untuk melakukannya supaya ringan. Nah, sudah masuk semua bumbu, kondimennya. Lalu sekarang saya akan mencoba untuk mencicipinya. Sini aja Pak, sedikit aja Pak Adi. Ya, masukkan ke sendok. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba mencicipinya kira-kira kurang apa. Dari komposisi yang sebenarnya direncanakan sudah sesuai, tapi saya coba. Sudah gurih, sudah enak, hanya kurang manis. Mohon maaf, saya harus menambahkan lagi 1 gula Jawa supaya lebih manis karena memang ciri khas dari nasi gandul itu rasanya manis. Nanti apabila kita orang Jawa Timur mungkin kurang suka manis, tidak usah ditambah kecap lagi saat menghidangkannya atau saat menyantapnya. Cukup ini sudah cukup, tapi bagi orang yang suka manis, terutama dari tempat asalnya di Jawa Tengah sana, ini harus ditambah dengan kecap. Nah, ditambah dengan bakwan goreng bisa menjadi lebih enak lagi. Baik, ditambah gula putih sedikit. Ya. Saya tambah gula putih sedikit itu dalam arti kalau takaran segini hanya 2 sendok aja. Oke. Terima kasih, ini sudah jadi masakan ini dan kita akan menghidangkannya nanti setelah kita masak soto. Dua-duanya kita akan takar di dalam piring supaya Anda tahu bagaimana nanti bentuknya di dalam penyajian. Saya harap teman-teman di rumah dan dimanapun juga bisa mengingat proses dari awal sampai akhir dan yang pasti makanan ini akan sangat enak, sangat lezat untuk kita dan pasti membuat kita ingin membuatnya lagi dan ingin menyantapnya lagi. Demikian, kita akan lanjut nanti dengan menu soto, ya, dan ini menjadi bagi kita perbendaharaan kuliner Nusantara. Dalam rangka Pesta Nama Paroki Yakobus, kita ingat ada 1 menu yang kita buat dan kita santap dengan lezat, yaitu apa? Nasi gandul. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seperti yang saya janjikan tadi di awal, bahwa setelah masak nasi gandul, ada 1 menu lagi yang akan kami sajikan dari proses memasaknya sampai menghidangkannya. Sebanyak berapa? 550 porsi. Cukup besar bukan? Kalau kita gabungkan dengan yang tadi nasi gandul menjadi 1.100 porsi. Apa artinya itu? 1.000 itu melimpah, masih ditambah 100 lagi berarti sangat melimpah. Itulah berkat untuk ulang tahun untuk Pesta Nama Paroki kita Santo Yakobus. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mulai saja dari bagaimana kita proses memasak soto ayam. Menu ini kami pilih mengapa? Karena
ini tanpa santan. Kalau menu yang pertama tadi dengan santan, bagi yang tidak suka, maka ini ada satu menu yang tidak kalah enaknya. Dari bahannya adalah terutama ayam, kalau tadi daging sapi, sekarang ayam, yaitu soto ayam. Ya, satu masakan yang enak, satu masakan yang dicintai oleh banyak masyarakat di Indonesia. Maka kita coba satu resep khusus yang akan jauh lebih istimewa dan enak dari apa yang kami siapkan, nanti Anda bisa cermati bersama. Oke, mari kita ikuti saja bagaimana kita memasak soto ayam ini. Mari, Bu Ratna silahkan untuk memegang proses ini, saya akan menjelaskannya. Satu hal yang khusus, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari proses ini adalah apa? Yaitu bumbu utama berupa bawang merah, bawang putih, dan kemiri itu kita goreng terlebih dahulu. Mengapa? Karena dengan digorengnya ketiga bumbu tadi, rasanya akan menjadi lebih enak, lebih lezat, lebih beraroma daripada kalau langsung kita gerus di dalam blender. Ya, kita akan coba, sudah dinyalakan oleh Pak Adi tadi kompornya dengan api yang sedang, lalu dengan minyak yang tidak terlalu banyak, kita akan goreng terlebih dahulu bawang putih, kita tuangkan. Ini nanti juga untuk 100 porsi soto ayam. Dan malam hari ini kita akan memasak 5 kali sehingga nantinya akan menjadi 550 porsi. Ini bawang putih dan bawang merah sudah dimasukkan. Kalau untuk kemiri tadi sudah terlebih dulu kita goreng. Ini tinggal bawang merah, bawang putih, lalu juga kunyit. Ya, satu bumbu yang akan membuat warnanya lebih cerah kuning, ya, lebih berwarna, yaitu kunyit. Kunyit digoreng dulu supaya apa? Nanti lebih lunak dan juga rasanya lebih terasa, menghilangkan aroma bahasa Jawanya langu di dalam bumbu yang akan menjadi bumbu soto ini. Baik, dengan api sedang kita goreng bumbu utama yaitu bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Sementara kemiri tadi sudah kami goreng terlebih dahulu. Ya. Dengan bumbu-bumbu yang sudah digoreng ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka nanti pada saat di blender juga lebih lunak, satu. Yang kedua, aromanya bisa keluar. Dan yang ketiga tentunya pada saat kita jadikan satu dengan bumbu yang lain untuk soto itu nanti rasanya jauh lebih enak. Ini yang mungkin berbeda dari bumbu-bumbu yang lain yang orang punya resep ya. Ini boleh dicoba. Nanti kalau Anda mencobanya, Anda bisa merasakan bedanya kalau bumbunya digoreng terlebih dulu, ya, dengan tanpa digoreng lalu kemudian di blender, nanti rasanya akan jauh berbeda. Ya, ini bisa dicatat terutama oleh para kaum ibu yang suka memasak soto ayam. Mari kita ikuti setelah ini digoreng, nanti akan ditiriskan, kita diamkan sejenak supaya tidak terlalu panas masuk ke blendernya, ya. Dan itu nanti akan diramu dengan bumbu-bumbu yang lain. Sekali lagi jumlah yang cukup banyak dari bawang merah dan bawang putih ini akan menambah rasa nikmat dari soto ayam yang kita buat pada malam hari ini. Ini oleh Bu Ratna sudah diambil dan akan ditiriskan. Lalu Mbak Nino bisa menyiapkan untuk blendernya, nanti beberapa bumbu yang dimasukkan lebih dulu yang dalam kondisi dingin, baru nanti yang setelah digoreng ini. Pak Adi, apinya bisa dikecilkan lagi karena sudah. Ya. Baik. Ini tetap di sini wajannya, nanti untuk ngongso bumbu atau menggoreng bumbunya. Pada saat bumbu ini ditiriskan, menunggu sampai kondisi, dimatikan aja Pak Adi, dimatikan dulu, nanti bisa dihidupkan lagi. Kita tiriskan dulu bumbu yang telah digoreng tadi supaya tidak panas. Mari Mbak Nino
mulai dimasukkan bumbu-bumbu yang dalam kondisi dingin, mulai dari kemiri, ya, kemiri, lalu merica, baik, merica, kemudian ketumbar, ya, masukkan ketumbar, sebanyak berapa? Lah ini feelingnya Bu Ratna ini. Kita lihat untuk 100 porsi itu ketumbarnya 3 sendok ya tadi kita lihat. 3 sendok makan dengan ukuran penuh. Lalu kita masukkan jahe. Jahenya juga ikut di blender. Sudah dikeprek sehingga teksturnya menjadi lebih lembut. Ya. Jahenya cukup banyak. Dan mengapa jahe ini tidak di dalam jadikan satu dengan kunyit digoreng? Karena kita membutuhkan aroma yang kuat dari jahe itu. Ya, aroma yang kuat dari jahe itu didapat karena tidak usah digoreng. Ya. Nah, sekarang kita mix dengan bawang merah, bawang putih dan juga kunyit yang sudah digoreng tadi. Nah, ini dibutuhkan 2 kali mungkin atau sekali tapi dalam posisi yang penuh. Kita tuangkan sekarang minyak goreng untuk membantu supaya bisa di blender dengan baik sampai halus. Dan nanti dimasukkan ke dalam penggorengan, tidak perlu ditambah minyak goreng lagi. Sudah akan keluar minyak gorengnya. Ya, kita tunggu sampai halus. Nah, kita lihat saudara-saudari, pada saat bumbu ini sudah digoreng, maka lebih mudah dan cepat untuk menjadi lembut teksturnya. Nanti pada saat digoreng akan ditambahkan beberapa bumbu yang membuat lebih sedap, daun jeruk, lalu juga serai. Bumbu ini sebenarnya akan dominan kita gunakan untuk kuahnya nanti. Ya, kuah di mana menjadi kaldu, lalu kuah itu diisi juga nanti dengan ayam. Ini bumbu-bumbu yang akan masuk ke dalam kuah itu. Siap untuk digoreng ya, Bapak Ibu. Ya. Sebentar lagi sudah halus, oke. Saya pikir sudah cukup. Oh, sekali lagi. Supaya lebih halus lagi, sekali lagi warnanya sudah kelihatan cerah. Lebih berwarna karena ada kunyit di dalamnya sehingga tidak pucat. Oke. Sekali lagi. Pak Adi bisa nyalakan kompornya lagi, Pak Adi. Ya, kompornya kita nyalakan dengan api kecil. Bumbunya yang di blender sudah kelihatan sangat lembut, sudah halus. Siap setelah ini langsung kita masukkan ke dalam penggorengan. Ya, baik. Mari kita masukkan ke penggorengan dengan api kecil saja dulu. Silakan Mbak Nino tuangkan bumbunya. Saya sambil mengaduk nasi gandulnya yang dalam api kecil. Menunggu sampai bumbu meresap dan empuk. Nah, luar biasa, bumbunya warnanya menjadi kuning cerah karena ada unsur kunyit di dalamnya. Kunyit itu bukan yang beri warna tapi juga rasa yang enak. Ya, setelah itu dikasih air untuk tempat blendernya. Kita ikuti sampai dengan matangnya bumbu ini dengan ciri-ciri minyaknya sudah keluar. Jangan dulu Bu, nanti kalau sudah ada kuah aja. Minyaknya keluar, lalu harumnya terasa, lalu warnanya agak kecoklat-coklatan.
Bumbu ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, akan nanti kita satukan dengan bahan utama yaitu ayam yang kita ambil kaldunya untuk masuk menjadi kuah. Ya, soto itu terkenal dengan komposisi nasi, lalu kondimennya dan kuahnya yang melimpah. Ya, maka bumbunya cukup banyak juga karena apa? Karena untuk porsi 100 itu dibutuhkan bumbu yang cukup banyak. Ini tadi kita sudah menyiapkan bumbu yang cukup banyak. Bu Ratna sudah mengaturnya dalam komposisi yang tepat, lalu ini sudah digoreng, kurang lebih sedikit menit lagi akan keluar minyaknya, lalu disitulah tanda-tanda kematangannya muncul. Ini harumnya sudah mulai terasa ini. Sudah terbayang makan sotonya. Soto ayam bening tanpa santan, tetapi tidak kalah gurihnya dari nasi gandul. Kita tunggu beberapa menit lagi. Memang memasak itu juga dibutuhkan kesabaran ternyata. Dan tim kami ini adalah orang-orang yang sabar, sehingga hanya dengan 5 orang kami sudah nantinya menyajikan bagi para umat Paroki Yakobus yang mengikuti jalan sehat, akan kami sajikan sebanyak 1.100 porsi soto dan nasi gandul. Ya, blender yang masih tersisa bumbu di dalamnya dikasih air, lalu kita tuangkan menjadi satu di dalam bumbu yang digoreng tadi. Ya, lalu nanti akan, kalau ini sudah matang, Bapak Ibu saudara-saudari, akan kita masukkan ke dalam, ya kita ganti nanti tempatnya menjadi pakai panci besar. 100 porsi itu butuh panci yang besar, lalu bumbunya akan kita tuangkan di situ, lalu kita masak di situ dengan ayam sebagai isi yang utama. Ya, apinya dibesarkan sedikit supaya kematangannya menjadi lebih cepat. Nah, dari warnanya kelihatan sekali bahwa ini nanti akan kelihatan segar. Dan memang segar, memang enak. Bumbu tambahan dari menu ini adalah gula. Tetapi kalau nasi gandul tadi gula merah, ini menggunakan gula pasir, gula putih. Sehingga warnanya tetap terjaga, kecerahannya, beningnya juga. Gula putih itu memberi rasa manis, tetapi tidak membawa warna keruh atau gelap di dalam kuah yang akan dipakai. Nah, ini sudah mendidih, sudah kelihatan mendidih, siap untuk kita pindahkan ke panci besar. Kita siapkan panci besarnya, Pak Adi. Mungkin Pak Hananto bisa pegang wajannya, bantu nanti Pak Adi taruh itu di kompor. Ya, lalu awas, akan dimasukkan oleh Pak Hananto bumbunya yang banyak ini langsung ke dalam panci besarnya. Berapa liter kira-kira air yang dituangkan? Kurang lebih antara 12 sampai 15 liter. Bisa juga sampai 16 liter untuk 100 porsi soto ayam. Oke. Nah, ini yang kita lihat di sini sekarang kuah sudah mulai kelihatan terbentuk, lalu ditambahkan penyedap di dalamnya yaitu daun jeruk. Daun jeruk ini cukup banyak kita berikan saat memasak ini karena dia memberikan selain aroma yang khas yaitu juga rasa yang enak. Daun jeruk, daun serai yang sudah digeprek cukup banyak juga, kurang lebih 10 batang serai. Lalu laos atau lengkuas yang sudah digeprek. Ini sisa bumbu yang masih di wajan sudah kita bersihkan dengan air, kita masukkan ke dalam panci besar ini. Lalu kita mulai dengan penyedap-penyedapnya. Pertama kita kaldu jamur ya ini Bu ya. Kaldu jamur kita berikan kurang lebih 5 sendok makan. Ya, 5 sendok makan.
kaldu jamur atau totole, ya, lalu kaldu ayam, kaldu bubuk ayam, karena bahan yang kita pakai nanti adalah ayam untuk soto ini. Gula putih atau gula pasir untuk pemanisnya, sekali lagi tidak menggunakan gula merah supaya apa? Kuahnya tetap bening, kuahnya tetap kelihatan cerah, tidak gelap. Lalu yang belum masuk garam, garamnya belum ya. Sudah, garamnya sudah masuk, lalu kemudian yang lain adalah, oh sudah semua ya berarti bumbunya. Tinggal nanti setelah ini kita akan masukkan apa Bu itu bawang, bukan, oh ya ayam dulu ya. Bahan ayam utama dalam posisi atau bentuk yang masih utuh dada, kita belah menjadi dua, kita ambil dada tentu karena dagingnya lebih mudah dan lebih enak untuk kita ambil, lalu kita suwir-suwir, nanti kita masukkan di dalam hidangannya. Nah ini bisa menggunakan dada lebih dari dua, ini kita sajikan di sini dua dulu. Nah, pada saat ayam ini masuk tentu kemudian kaldunya akan lebih terasa asli karena yang kita pakai adalah dada. Nanti juga lebih baik kalau mau menggunakan kaldu yang lebih berasa bisa ditambah dengan bagian-bagian dari ayam yang lain ya Bu ya. Bisa ceker, ya, ceker dibersihkan, diambil kaldunya, termasuk juga kepala ayam misalkan ya, itu bagian-bagian yang lebih menambah kuatnya aroma ayam di dalam kaldu untuk kuah ini. Kita akan tunggu sampai dengan posisi mendidih, Bapak Ibu. Ini kita biarkan dulu dalam posisi mendidih. Nah nanti ayam ini sebenarnya tidak lalu demikian saja. Nanti ayamnya akan kita ambil, lalu kita goreng. Ya, setelah ayam ini menjadi berasa karena di dalam kuah yang sudah berbumbu lengkap, lalu kemudian kita ambil dan kita goreng. Langkah berikutnya kita suwir-suwir ayam itu untuk kita sajikan bersama dengan kondimen yang lain. Ya, jadi ini langkah pertama, ayam ini kita masukkan ke sini, tidak selesai di sini sampai dengan matang, tapi juga digoreng nantinya. Ya, coba kita lihat menu apa namanya, kuahnya masih terasa dan kelihatan cerah ya, karena tadi menggunakan kunyit, lalu gula pasir, lalu ini ada daun jeruk yang ada di dalamnya. Nah ini sudah terasa luar biasa. Pak Adi bisa matikan yang untuk apa namanya, nasi gandul sudah matang, kelihatan sudah empuk dan bisa dimatikan. Api sedang atau api kecil lama ini akan membuat menjadi lebih merasuk bumbunya ke daging dan dagingnya menjadi lebih empuk. Ini sudah dalam proses yang hampir mendidih. Nanti setelah ini ayam akan diambil, diangkat untuk siap-siap digoreng. Bisa disiapkan untuk wajannya supaya dibersihkan dulu untuk menggorengnya. Bisa mungkin diaduk lagi ya Bu Ratna ya, supaya tidak menggumpal. Ya, oke. Kita lihat warnanya luar biasa, aromanya luar biasa. Saya yakin rasanya meskipun belum dicoba, nanti baru kita coba, saya yakin sekali ini sudah enak. Ya, baik, luar biasa. Saya pikir sudah bisa untuk diambil ya Bu Ratna ya, ayamnya. Untuk, ya sekali lagi ayam sudah dimasak di dalam kuah berbumbu berkaldu ini. Kita angkat. Tentu nanti kalau kita goreng posisinya sudah empuk. Lalu sudah bisa kita suwir-suwir. Ya. Ini cukup lama mendidihnya karena memang isinya sangat banyak dalam panci yang sangat besar untuk porsi 100 ini. Ternyata ayamnya belum mau diangkat. Dia masih senang berendam di dalam kuah. Oke. Ya, baik.
Sudah jadi kuahnya, lalu ini bisa kita turunkan dulu mungkin ya. Kuahnya sudah kita turunkan dulu Pak Adi. Kuahnya diturunkan lalu diganti dengan wajan, dikasih minyak untuk menggoreng. Untuk menggoreng. Nah, mungkin dijelaskan yang lain dulu soal kondimennya. Di sini nanti, mungkin bisa diarahkan ke sini, kondimen yang menjadi isi dari soto ayam itu, sebelum nanti ini disuir-suir, digunakan soun, mie soun. Ya, ini setelah nasi nanti ada mie soun ini, lalu ayam yang akan kita goreng dan kita suir-suir akan menjadi bagian dari kondimen itu. Nah, yang istimewa di plastik ini, penggurihnya kita menggunakan keripik kentang, ya, diiris tipis-tipis, digoreng. Lalu juga ada penggurih yang lain yaitu kacang tanah yang digoreng. Ditaburkan nantinya, lalu dengan telur rebus, dan juga sayurnya adalah kol, dan tidak kalah penting adalah jeruk untuk memberikan tambahan rasa segar. Ya, sedikit asam-asam tapi enak. Nanti tentu dengan sambal dan juga kecap manis akan menjadi kombinasi yang luar biasa. Ini kita sudah akan goreng ayamnya. Minyaknya mungkin cukup banyak. Ya. Oke. Kita siapkan untuk ayamnya kita masukkan. Nunggu supaya minyaknya panas dulu. Apakah nggak kurang besar, Mbak Ana? Besarin dikit. Dan dikit Pak Adi. Ya. Oke. Akan kita masukkan ayamnya. Mengapa harus digoreng dulu? Nah ini, satu, pasti lebih gurih untuk nanti disantap. Yang kedua, pada saat disuir itu teksturnya menjadi kebentuk lebih keset, ya, tidak hancur. Lalu nanti ini akan digunakan untuk menjadi salah satu kondimen utama di dalam sotonya tadi. Kita tunggu nanti sampai warnanya menjadi kekuning-kuningan, tapi juga jangan terlalu mateng. Kalau terlalu mateng nanti lebih keras. Ya. Sekali lagi, yang kita pilih adalah bagian dari dada ayam, bukan bagian yang lain untuk kondimen ini karena dada ayam teksturnya lebih mudah untuk diambil, lalu isi dagingnya banyak dan lebih mudah untuk disajikan. Kita tunggu yang sabar ya, sekali lagi, memasak membutuhkan kesabaran, memasak membutuhkan cinta. Ya, kalau kita memasak dengan cinta, pasti rasa masakannya jauh lebih enak daripada kita melakukannya dengan terpaksa. Ini kita lakukan dengan cinta dan sukarela untuk untuk pesta nama paroki kita Santo Yakobus Citraland Surabaya. Ya, ini dagingnya sudah mulai menguning, kita balik supaya tidak gosong dan bagian yang lain itu juga mateng. Nah itu sudah ada warna yang agak kuning, apinya biar tidak terlalu besar sehingga matangnya juga bisa sampai ke dalam dagingnya. Nanti di akhir sesi ini, dua menu ini akan kita coba langsung sajikan di dalam piring supaya kita tahu nanti kira-kira bagaimana bentuk atau warna atau komposisi dari dua menu ini di dalam piring yang disajikan. Sekali lagi, setelah jalan sehat besok pagi seluruh umat paroki Yakobus yang mengikuti jalan sehat, mengikuti program Maknyus, makan sambil menyumbang sekolah. 1.100 porsi yang kami sajikan, hasil yang didapat akan didonasikan untuk sekolah-sekolah Katolik Uskupan Surabaya dari Yayasan Yohanes Gabriel. Sebagai bentuk kepedulian bidang pendidikan, paroki Santo Yakobus untuk sekolah-sekolah milik Uskupan Surabaya, yaitu sekolah-sekolah di bawah Yayasan Yohanes Gabriel. Saya mendengar kupon dari kegiatan ini sudah sold out, ya, sudah habis, dan bahkan banyak yang tidak mendapatkannya, mau menambah lagi, tapi mohon maaf memang kami terbatas. Kami mengerjakan hanya dengan berlima,
Dan dalam waktu hanya sehari tentu sesuatu yang butuh kerja keras dan kami sudah melakukannya dengan apa ya bersusah-susah. Tapi demi pesta nama ini kami lakukan dengan gembira. Ya, ini sudah kelihatan menguning. Baik, bisa dibalik lagi mungkin ya Bu? Oh, barusan dibalik ya tadi sudah. Nunggu sebentar lagi. Sekali lagi, memasak membutuhkan kesabaran. Memasak membutuhkan cinta. Memasak dengan cinta maka rasanya akan luar biasa. Ya, mungkin sudah ya. Ya, kita tunggu 1 menit lagi. Saudara-saudari, dengan 1 menit itu warnanya pasti sudah kelihatan lebih bagus. Lalu kita akan langsung siapkan nantinya di dalam penyajian secara lengkap di piring yang sudah disiapkan dengan komposisi nasi dan kondimen yang lain. Baik, kita ambil, kita angkat 2 ayam yang sudah digoreng ini. Pak Adi, apinya bisa dikecilkan, Pak Adi? Ya, apinya bisa dikecilkan. Nah, begitu ayam ini sudah ditiriskan, nanti kita akan kembalikan kuah naik ke tungku lagi dengan minyak yang sudah diturunkan. Kita kembali ke kuah, karena apa? Nanti akan kita sajikan. Ya, terima kasih Pak Adi. Kita naikkan kembali, lalu Pak Adi bisa besarkan sedikit lagi apinya. Supaya apa? Bahasa Jawanya tanek. Ya, apa itu tanek itu ya? Matang dengan sungguh. Maka ini kita naikkan apinya lagi. Belum mengincipi, mungkin Bu Ratna bisa mengincipi sekalian. Kuahnya ini apakah sudah enak atau saya yang ngincipi ya? Ya, baik. Saya incipi dulu. Kuahnya dikit aja, oke. Ya, saya incipi kuahnya. Sebelum kuahnya saya incipi, harumnya sudah menggoda iman. Enak sekali, ya. Rasanya sudah bagi saya pas, manisnya pas, asinnya pas, gurihnya pas. Dan yang penting lihat nih warnanya cerah dan luar biasa. Baik, kita lanjutkan untuk supaya tadi tanek, supaya tadi matangnya. Apakah akan kita langsung tambahkan bawang pre potongannya? Ya, potongan bawang pre ini kita masukkan memberikan aroma yang lebih menggoda, aroma yang lebih sedap. Selain warna hijaunya yang membuat kuah ini lebih hidup, ya. Nah, bawang pre kita masukkan di bagian akhir. Supaya apa? Supaya dia tidak menjadi kuning, layu. Ini juga memberi rasa yang luar biasa untuk gurihnya, yaitu apa? Bawang putih goreng. Bawang putih goreng yang kemudian ditumbuk. Ya. Mengapa ditumbuk? Supaya menyatu. Supaya membaur dengan kuah itu sehingga kuahnya jauh lebih menghasilkan kesedapan yang luar biasa. Sudah masuk 2 tambahan di akhir sesi masak soto ini, yaitu bawang pre yang dipotong-potong, daun bawang pre. Lalu yang kedua adalah kita taburi dengan bawang putih goreng yang sudah ditumbuk. Baik. Kemudian yang ayam silakan untuk disuir beberapa iris supaya apa? Nanti langsung kita sajikan nih di dalam piring seperti apa kira-kira komposisi dan sajiannya. Baik itu nasi gandul dan juga soto ayam. Kita mulai dengan soto ayam dulu. Ya. Soto ayam kita siapkan nasi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak karena apa? Kondimennya sangat banyak. Nanti kalau belum nasinya sudah banyak tidak cukup nanti piringnya. Kita sudah siapkan nasi, lalu nanti di dalamnya seperti yang sudah tadi saya katakan ada soun atau mie soun, lalu ada ayam, ada telur, ada juga penggurihnya yaitu keripik kentang
tipis yang digoreng, dan juga kacang tanah goreng. Dengan dua itu rasanya menjadi kriuk, rasanya menjadi enak. Kita akan coba siapkan di dalam sajiannya. Silakan. Nasinya di sini diperlihatkan dekat kamera. Ini kita sajikan di dalam piring, bisa disorot ke sini kamera. Kondimen yang pertama adalah ayam, lalu soun, kemudian telur, lalu diberi penggurih yang lain yaitu keripik kentang, dan juga kacang tanah goreng. Kita taburkan di situ. Wah. Ya. Ini yang masih absen di sini karena bahannya masih di dalam, yaitu sayurnya. Bisa menggunakan toge, bisa menggunakan kol. Ya. Lalu kita taburi dengan bawang putih, lalu bisa dengan kecap. Ya, kecap manis. Bagi yang suka pedas boleh dikasih sambal, tapi bagi yang tidak suka cukup dengan ini tadi aroma mericanya. Oh ya, ada yang lupa, yaitu jeruk. Rasa sedikit asamnya bisa membuat menu ini menjadi segar sekali. Sekarang kita tuangkan kuahnya. Diaduk dulu kuahnya supaya yang tertuang di situ nanti bagian yang jernih, bagian yang sedap, dan bagian yang sungguh-sungguh enak. Wow, saya jadi lapar meskipun ini malam-malam. Wow, kuahnya cukup berani jumlahnya karena soto adalah makanan yang berlimpah kuah. Lihat nih, luar biasa warnanya, luar biasa komposisinya, baunya, aromanya, dan saya yakin rasanya pasti mantep, luar biasa. Asinnya pas, manisnya pas. Ya. Oke. Langsung boleh diincipi. Saya akan coba mengincipnya. Ini sendok saya tadi. Oke. Saya akan mengincipinya sekaligus dengan ada telur, lalu ayam. Wah, masih panas. Ada telurnya, ada ayamnya. Luar biasa aromanya, rasanya baru tadi saya icipi, lalu ditambah lagi dengan tambahan-tambahan yang lain tadi. Kalau begini sulit berhenti saya. Ini kalau enggak diliput oleh teman-teman Komsos, saya selesaikan dalam waktu yang agak panjang, karena rasanya luar biasa. Luar biasa. Besok akan kami sajikan di dalam 550 porsi. Lalu nasi gandul juga dengan 550 porsi. Rasanya sudah saya buktikan sendiri, enak sekali. Dimasak dengan cinta. Rasanya luar biasa. Baik, untuk nasi gandul, soto cukup gini dulu. Lalu untuk nasi gandul, satu hal yang menarik untuk nasi gandul dari segi tempat saja, piring itu ditambah dengan daun pisang. Ya, ditambah dengan daun pisang yang mengalasinya, entah sugesti, entah sungguh, tapi memang rasanya lebih menarik, lalu lebih gurih dengan adanya daun pisang itu. Nasi yang sudah disiapkan, saya coba. Wow, luar biasa. Iya, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Kuahnya saya berikan di sini. Nah, kelihatan memenuhi. Nah, sekarang kecap sama bawang merah goreng. Saya tambahkan taburan bawang merah goreng. Lalu kecap. Ini harus saya incipi lagi
Dan mohon maaf kalau ini kemudian membuat Anda merasa harus menelan ludah. Nah, belum saya makan, aromanya sudah membuat saya merasa ingin tambah. Satu daging kurang. Ya. Dagingnya empuk, manis, maknyus, ya. Makan nyumbang sekolah, maknyus. Luar biasa. Ini kalau sekali lagi, kalau tidak dalam rangka konten ini, saya akan tambah lagi dan makan lagi. Tapi ini sudah sangat malam, ya. Tapi nanti saya teruskan lagi setelah ini. Besok apa yang saya masak ini dengan teman-teman, baik soto maupun nasi gandul, sekali lagi akan kami sajikan 1.100 porsi untuk Anda. Terima kasih untuk partisipasi umat yang telah membeli kupon, membeli untuk masakan ini, karena dengan menyantapnya Anda sudah memberi perhatian pada sekolah-sekolah Katolik Yayasan Gabriel, menyumbangkan dana ke mereka dan untuk pengembangan sekolah milik Keuskupan Surabaya. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang Anda lakukan mengikuti kegiatan ini akan menjadi berkat juga untuk Anda sekeluarga. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Tuhan berkati. Salam. Dapur saya, Dapur Santo Yakobus Citraland, Surabaya.